persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan sangat rindu berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita membuka hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Biarlah firman-Nya mengubah kita semakin indah di hadapan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami bisa datang ke hadapan-Mu. Kami mau beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan Yesus. Memberkati kami di dalam kehadiran-Mu ya Bapa. Ya Allah kami, Engkau tahu kalau kami sangat rindu kepada Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Bapa. Ajarkan kami melalui firman-Mu agar kami lebih kuat lagi ya Bapa, menghadapi setiap apa yang kami alami ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Ajar kami menjadi anak-anak yang tekun, yang rajin ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya Bapa. Oh Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, kami kan tetap setia, oh, kami selalu kan setia, Yesus Tuhan dan Rajaku, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta
telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, mari umat Tuhan, kita sembah, kita angkat suara kita sembah, sembah Allah kita yang ajaib, Allah kita yang heran. Mari kita angkat suara kita naikkan syukur kita. Ya Allah kami mau menyembahmu, kami datang menyembahmu Tuhan, kami mau menyenangkanmu Yesus. Ini persembahan dari
Terima kasih Yesus buat kehadiran. Kami tahu Yesus Engkau akan selalu menolong kami ya Bapa. Tidak akan Engkau biarkan kami tergeletak selama-lamanya. Tangan-Mu menopang setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita sembah Dia, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama lebih sungguh lagi dari awal kita katakan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, Yesus Kau melindungi kami Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari semuanya kita angkat suara kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
sungguh lagi kita sembah Dia, lalu menolong selalu, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Ya Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Kami mau lebih lagi. Kami tahu Yesus Engkau dekat dengan kami. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Mari sembah Dia. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Ku mengasihiku.
bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua yang sakit, saudara yang sedang sakit, terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh oleh virus Yesus. Jadi sembuh. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta mujizat. Urapan belakang mujizat terjadi dalam nama Yesus. Doa-doa ya Tuhan yang sudah dinaikkan oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak-Mu sedang menantikan jawaban-jawaban doa mereka. Anak-anak-Mu sedang menantikan ya Tuhan jawaban-jawaban ya Tuhan dari doa mereka. Ajarkan bisa bersandar, percaya kepada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, kami percaya ada satu terobosan mujizat Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu turun Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Hadir di menara doa ini. Aku minta ya Tuhan hadirat-Mu mengubah kami. Menguatkan kami, meneguhkan kami. Memberikan kami kekuatan sukacita-Mu. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman. Dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom saudara. Judul daripada khotbah saya yaitu bagaimana bersandar pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersandar ya kan pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kenapa kita perlu bersandar dalam yang pada kebaikan dan kemurahan Tuhan? Ini pentingnya begini saudaraku ya. Setiap kali kalau kita datang kepada Tuhan ya dalam doa, apalagi dalam kebutuhan, saudaraku, satu yang kita harus setting di pikiran kita adalah bahwa aku datang, aku menghadap daripada Tuhan, ya kan, yang baik, ya kan, yang aku percaya kepada kebaikannya, kepada kemurahannya dari Tuhan yang mengasihi saya. Katakan amin. Ini setiap Mazmur 23 ayat 6 katakan begini saudara, ya apa kebaikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku apa seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya kalau saya mau kasih definisi pengertian kebaikan sama kemurahan begini saudara. Kebaikan Tuhan itu bekerja, ya. Kebaikan Tuhan itu bekerja melalui keadaan. Ya, keadaan-keadaan, dia bisa kondisikan satu keadaan-keadaan atau dia kondisikan Tuhan akan kondisikan orang-orang atau sesuatu di sekitar kita. Saudaraku, untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat kita. Katakan amin. Ya, dia bisa buat keadaan, dia bisa buat orang-orang atau sesuatu ya kan di sekitar kita. Ya kan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin. Tapi kalau kemurahan, dia tuh bekerja bukan di luar. Kalau kebaikan di luar kita. Tapi kemurahan dia bekerja di dalam kita. Katakan amin. Nah sekarang saya jelaskan. Ya kan. Untuk kita bisa bersandar kepada kebaikan Tuhan. Kita harus ngerti dulu kebaikan Tuhan itu apa sih. Untuk kita bisa bersandar kepada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu apa sih. Saudaraku kita akan bahas ini ya. Yang pertama adalah ya kan. Kenapa kita perlu bersandar kepada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa bersandar dengan kebaikan, maka saya percaya saudaraku, bahwa kita tidak akan pernah khawatir menghadapi masa depan. Katakan amin. Ya kan, kita gak akan khawatir. Karena ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang akan mengikuti kita. Katakan amin saudara. Kenapa?
Karena yang pertama kebaikan Tuhan itu pasti akan apa? Memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita seumur hidup kita. Itu kebaikan Tuhan. Yang mengerti coba katakan amin. Saudara tulis di live chat katakan amin. Nah, saya kasih firmannya saudara. Mazmur 145 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menjaga semua orang. Apa? Yang mengasihinya. Tetapi semua orang akan dibinasakannya. Katakan amin saudara. Dia akan jaga. Kebaikan Tuhan akan menjaga kita. Saudaraku ya. Kita gak usah khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan tidak akan pernah melepaskan perhatiannya sedetik pun dari kita. Sebab Tuhan mengasihi kita dan menjaga kita. Katakan amin. Ya, mungkin beberapa di antara kita berpikir begini. Pak Sabta, bagaimana mungkin ya kan Tuhan memperhatikan saya seorang diri. Sedangkan di dunia ini ada 8 miliar orang. Ya, di dunia ini. Gimana dia mau perhatikan saya? Kadang-kadang gitu kan, kita nih mikirnya tuh Tuhan tuh sama kayak kita. Kalau kita punya anak 8, saudara, kita gak mungkin ya kan, satu diperhatikan, yang lain gak bisa diperhatiin. Itu beda dengan Tuhan. Saudara saya bayangkan ya bahwa Tuhan kita ini, saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha tahu. Saudara, dia mengenal, dia mengetahui secara detail, saudaraku, dari hidup kita, dari diri kita, bahkan dia tahu apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Saudaraku, kita harus tahu juga bahwa Tuhan itu baik. Ya kan? Kebaikan Tuhan menjaga kita sepanjang hidup kita. Katakan amin saudara. Saya akan berikan contoh saudaraku ya kan? Saya akan berikan contoh daripada seorang yang bernama Ruth. Nah, kisah Ruth ini mengajarkan kepada kita prinsip penting tentang bagaimana kita bisa bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kita. Coba kita lihat dan kita baca Ruth pasal 2 saudara. Ayat yang kedua kita baca sama-sama yuk. Kita akan lihat ini dia saudara ceritanya. 1, 2, 3. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudaraku, ketika Ruth berkata kepada mertuanya Naomi bahwa izinkan saya untuk pergi bekerja di ladang, ya kan, untuk memungut bulir-bulir, ada satu kata, saudara, yang dia tambahkan, di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia ucapkan apa yang dia percayai. Saudaraku, dia percaya bahwa Allah Israel, Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai dia. Ya kan, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menyertai Ruth. Katakan amin. Kita lihat cerita Ruth selanjutnya saudara. Waktu dia bekerja, dia mendapatkan jelai dalam jumlah yang banyak. Karena pemungut-pemungut, ya kan saudara, ya kan, dia penyabit-penyabit itu saudara, dia lepaskan, dia buang buli jelai lebih banyak. Bahkan lebih daripada itu sudah lihat. Semakin kita percaya kepada kebaikan Tuhan, semakin besar kebaikannya dilimpahkan buat setiap kita. Katakan amin. Makin dia percaya, dia bukan cuma dapat bulir jelai, tapi dia bisa berjumpa, berkenalan, dan mengenal daripada pemilik daripada ladang. Akhirnya Boaz, pemilik ladang, menikahi Ruth. Selesai menikah saudaraku, apa yang terjadi? Ruth bisa punya anak. Dan keturunannya menjadi silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya saudara, kalau kita ambil satu keputusan, aku mau percaya, ya kan, kepada kebaikan Tuhan. Saudara akan ucapkan terus. Saudara akan terus doakan terus. Katakan amin. Bangun pagi saudara bisa berdoa. Saudara bisa berkata, aku percaya kebaikan Tuhan
akan mengikuti aku sepanjang hari ini. Aku percaya Tuhan akan kirim orang-orang yang baik dan murah hati sepanjang hari ini pada saya. Aku percaya Tuhan akan mengkondisikan keadaan-keadaan yang dapat membawa kebaikan bagi hidupku, bagi anak-anakku, bagi keluargaku. Saudara bisa berdoa seperti itu. Amin saudara, praktekkan itu. Saudara akan melihat setiap kali saudara percayakan kebaikan Tuhan. Perkatakan, doakan, perkatakan, pikirkan terus kebaikan Tuhan. Saya yakin semakin besar kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Bahkan Alkitab katakan saudaraku, ya kebaikan Tuhan itu ya dia yang menjaga kita. Dia yang melindungi kita, yang memelihara kita. Kebaikan Tuhan itu bekerja di luar kita. Ya saudaraku, di luar kita. Di luar kita termasuk di dalamnya apa? Tuhan perintahkan malaikat. Alkitab katakan dalam Mazmur 91 yang sering kita baca. Saudara, apa kata-kata Mazmur 91 ayat 11? Alkitab katakan apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk apa? Menjaga engkau di segala jalan. Amin saudara, amin. Saudara percaya bahwa malaikat diperintahkan Tuhan untuk menjaga, memelihara saudaraku di segala jalan hidup kita. Ya kan, apapun sepanjang hidup kita. Makanya penting kadang kita nggak bisa saudara. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita nggak bisa kendalikan. Nggak bisa kita pegang. Nggak bisa kita atur. Tapi kalau kita mau belajar bersandar kepada kebaikan Tuhan. Dengan cara kita mendoakannya, memikirkannya, memperkatakannya terus. Saya percaya saudara, kebaikan Tuhan itu akan dilimpahkan pada hidup kita. Dia akan kirim orang-orang. Dia akan kondisikan keadaan-keadaan. Bahkan malaikat yang tidak kelihatan pun dikirim untuk jaga kita. Jaga anak-anak kita. Saudara mungkin punya anak yang tidak bersama dengan saudara. Mungkin karena sekolah, kuliah, atau bekerja dimanapun tempat. Kita tidak tahu bagaimana keadaan dia. Siapa yang jaga dia? Bersandar kepada kebaikan Tuhan. Belajar bersandar kepada kebaikan Tuhan. Tuhan akan menjaga. Ya kan, kebaikan Tuhan akan menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya begini. Ya kan, pertanyaannya adalah apakah kalau kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup aku. Apakah ya kan segala yang baik saja yang akan terjadi dalam hidup saya. Kita nggak mungkin lah ada masalah. Ada kesakitan, ada segala macam. Pokoknya semuanya baik. Ya enggak. Apa artinya kebaikan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita? Saya ingin beritahu begini, sudah biar kita tahu. Ya, saya catat begini. Sekalipun aku mengalami sesuatu yang tidak baik. Sekalipun aku mengalami atau mendapatkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupku. Tetapi aku tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan yang mengasihi aku akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Katakan amin. Saya dapat kesaksian saudaraku kemarin ya, dari sesama pengerja. Dia memang kita tugasin, coba dan tolong perhatikan anak muda ini, anak gadis ini ya, yang saya kenal. Dia sedang sakit. Lalu dia dirasuk oleh Lucifer. Dia sempat kita layani. Dan dia sempat jalan sembuh dan lain sebagainya. Jadi teman pengerja ini cerita, Pak Sabta. Anak gadis ini, ya kan, rupanya, ya, intinya gini. Lewat kesakitan dia. Lewat dimana keadaan dia menderita karena kuasa gelap. Dia udah dilepasi kuasa gelap. Ya kan? Itu rupanya anak ini, gadis ini. Itu bisa menangkan banyak daripada keluarga besarnya. Waktu anak ini dibawa pulang ke kampung. Ke kampungnya saudaraku. Ya di Sumatera Utara. Jadi semua saudara, keluarga saudara-saudara daripada bapaknya bahkan kakeknya saudara yang sedang sakit. Terbaring sakit. Didoakan sama dia anak gadis ini. Langsung sembuh. Banyak semua jadi percaya. Lepaskan semua daripada ikatan dukun-dukun segala macam. Ya kan? Bahkan keluarganya
yang bapak mamanya itu menjadi orang Kristen yang mau sungguh-sungguh bertobat. Lewat daripada kesakitan daripada anak ini. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan bukan berarti kita selalu dalam keadaan baik. Tapi kebaikan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita itu sifatnya. Saudaraku, sifatnya itu kekal. Katakan amin, kebaikan yang kekal. Kalau kita berpikir kebaikan, kalau kita naik dapat rumah baru, mobil baru, naik itu bagus, itu ya memang baik. Tapi sifatnya sebentar. Tapi kalau yang Tuhan biasa kerjakan adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, ada banyak orang yang kan mengalami kesakitan, mengalami yang namanya keterpurukan. Saudara, karena dia percaya bahwa kebaikan Tuhan ya kan akan mengikuti dia, maka semuanya itu Tuhan buat menjadi kebaikan. Katakan amin. Kita nggak bisa kendalikan ya kan apa yang akan terjadi dalam hidup kita di hari esok. Tetapi sepanjang kita menjadikan Yesus sebagai gembala yang agung, maka Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi kita dalam situasi apapun. Yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat 28 ini arti daripada kebaikan Tuhan mengikuti kita. Kita baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Ini saudara. Saudara mau bersandar kepada kebaikan Tuhan? Percaya. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, entah itu baik, entah itu tidak baik. Semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin saudara. Ini penting. Saya percaya orang mau buat jahat. Orang jahat. Saudara sekalipun. Pasti ya kan lewat orang itu. Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita juga. Ya, yang kedua adalah saudaraku yang kasih Kristus, ya, kalau kita bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, ya, kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan itu akan bekerja di dalam diri kita. Kalau kebaikan di luar kita, Tuhan akan pakai situasi, keadaan, orang-orang, bahkan malaikat untuk jaga kita. Saudara, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Membentuk, memproses kita menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara lihat sini. Ya, kemurahan Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Katakan amin. Ketika saudara bersandar kepada kemurahan Tuhan. Kapan kita bisa bersandar? Kalau kita bersandar pada kebaikan Tuhan, pada waktu kita ada kebutuhan. Tuhan, aku butuh perlindungan. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh kesembuhan, kesehatan. Aku butuh Tuhan, biarlah aku tetap sehat dan bisa seger. Tuhan, biarlah bisa awet rumah tanggaku, bisa awet hubunganku, bisa awet karirku, pelayananku. Itu namanya kebaikan Tuhan akan datang mendatangi kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi tentang kemurahan ini gimana? Kita juga butuh bersandar pada kemurahan Tuhan. Ya saudara, yaitu apa? Karena kita nggak tahu hidup kita ini seperti uap kata Alkitab. Katakan amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak semuanya penuh dengan ketidakpastian. Yang kita tahu hidup itu adalah tes, ujian. Ya, yang kedua hidup itu apa saudara? Trust. Penting hidup itu ada dapat dipercaya. Trust dipercaya. Dipercaya yang paling penting oleh Tuhan kalau saya. Katakan amin. Ya kan? Kalau Tuhan mempercayai kita, maka Tuhan akan gerakan orang untuk percaya kita. Katakan amin saudara. Kalau kita cuma ngejar supaya dipercaya oleh manusia, manusia itu sementara. Ujungnya nanti kita bergantung sama manusia. Biarlah saudara mau jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah hidup itu bicara tentang kepercayaan. Bagaimana membangun, bukan cuma kita percaya sama Tuhan, tapi berdoa supaya kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Itu namanya kemurahan. Ketika ada kemurahan Tuhan, saudaraku, maka dia akan percayakan kita. Katakan amin. Apa yang dia bisa percaya? Bisa saja kita hal yang kecil. Ketika ada seorang datang kepada kita. Aku sedang ada masalah.
Ya salah satu contoh yang pernah saya cerita adalah gini. Ada satu jemaat datang, Pak Sabta aku percaya Bapak bisa kasih saya jalan keluar. Pasti bisa dapat jalan keluar. Tapi Bapak ini lama ngomongnya. Masalah Bapak apa? Kalau Bapak gak pernah ceritakan masalahnya apa, pergumulan apa. Lalu bilang saya bisa kasih jalan keluar. Gimana jalan keluarnya? Jawaban itu ada karena ada pertanyaan. Betul gak saudaraku? Karena ada pertanyaan. Problemnya apa? Baru ada solusinya. Dia ngomong, ada solusi. Dia bilang gini, dia mulai buka. Saya punya masalah, saya butuh uang sekian ratus juta. Dia bilang, pasti Pak Sabta bisa cariin jalan keluarnya buat saya. Ya kan, saya bilang kalau untuk saya keluarin uang sampai sebegitu banyak gedenya, saya gak bisa kasih pinjaman sebanyak itu. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan yang bisa kasih jalan keluar. Saya bukan jawaban atas masalah Bapak, tapi Tuhan yang bisa jadi jawaban. Katakan amin. Kalau kita dipercaya sama Tuhan, kita kasih nasihat seperti itu, kita ajak dia berdoa. Apa yang terjadi saudara? Waktu kita doa, Tuhan, Bapak ini butuh uang sekian ratus juta Tuhan. Dalam waktu yang dekat, tolonglah Tuhan, cukupi kebutuhannya dia. Dia kan juga punya bisnis, dia punya apa segala macam. Ya kan, segala macam Tuhan berkati, Tuhan cukupi ya, supaya dia bisa kenal Tuhan. Tuhan percaya aku, supaya lewat doa ini Tuhan jawab, supaya dia bisa kenal Tuhan. Supaya dia bisa bersyukur pada Tuhan, makin percaya sama Tuhan. Ayo Tuhan, sudah selesai saudaraku. Sudah siang itu pada waktu. Sorenya dia telepon saya sampai 3 kali kalau gak salah. Miss call, terus saya lagi istirahat. Besoknya waktu saya khotbah, nih, sudah dia telepon lagi Bapak itu berkali-kali. Akhirnya selesai saya khotbah, saya telepon. Saya bilang, Bapak ada apa? Telepon berkali-kali, maaf. Dia bilang, saya mau kasih tahu. Selesai kita doa, ya kan, beberapa orang yang utang saya, mereka bayar semua tagihan, sehingga masalah saya selesai. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saya cuma mau cerita itu saja. Dia bilang, memang ada masih sedikit lagi kurang, tapi itu bisa saya selesaikan. Itu salah satu tanda kemurahan Tuhan untuk saya. Saya bisa dipercaya sama Tuhan untuk doain Bapak itu, dan Bapak itu dapat solusi untuk masalahnya. Katakan amin saudara. Ini penting dipercaya, Tuhan seperti itu bisa. Atau kadang-kadang satu jemaat, saudaraku ada orang, aduh saya ini kata dokter kena kanker gini. Yuk kita doa minta tolong Tuhan yuk. Ayo, saya cuma minta Tuhan percayain aku. Lewat doa ini dia disembuhkan. Supaya dia percaya sama engkau. Aku minta dipercaya sama Tuhan. Tujuannya supaya dia percaya engkau. Ya saudaraku, kita doa pulang habis ibadah waktu itu. Lalu berapa minggu kemudian dia telepon. Ketika kami masih ada di Jakarta, Pak Sabta, hasilnya hilang katanya. Kankernya gak perlu harus pakai kemo dan lain sebagainya. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ini contoh-contoh hidup itu saudaraku penuh dengan ketidakpastian. Ya kan saudara, kita butuh kemurahan Tuhan. Tapi dalam hidup itu juga, di dalam ketidakpastian ada ujian-ujian dalam hidup kita. Kita butuh waktu kita ngalami ujian iman, pergumulan. Kita butuh kemurahan Tuhan, katakan amin. Karena kemurahan Tuhan itu bekerja di dalam kita. Yang akan menghasilkan berupa apa? Peneguhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, iman. Itu hasil daripada apa? Kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kalau kebaikan Tuhan yang di luar. Tiba-tiba dikirimin orang Tuhan kirim orang untuk bukain pekerjaan untuk anak kita. Bukain bisnis, datang langganan. Itu kebaikan Tuhan. Kebaikan di luar. Kalau kemurahan itu di dalam. Sebenarnya kita mantep gitu hidup kita. Yakin, seyakin-yakinnya. Saudara tenang, damai. Itulah kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, kemurahan Tuhan itu bicara juga saudara tentang bukan cuman test trust. Tapi apa? Saya pakai istilah bahasa Inggrisnya. Hidup itu adalah temporary assignment. Hidup itu adalah penugasan yang sifatnya sementara.
Ini penugasan. Setiap hari coba berpikir, Tuhan percayakan aku untuk aku bisa jadi berkat. Istilah kemarin, supaya hidupku bergema. Supaya ada echo. Ya kan? Bahwa setiap perkataanku, doaku, keputusanku, perbuatanku, ada banyak orang bisa ditolong Tuhan. Lalu orang itu mengucap syukur pada Tuhan. Itulah gema, itulah echo. Yang ngerti katakan amin. Ini yang kita mau jalani, saudaraku. Ya, kenapa kita perlu kemurahan Tuhan? Yang kedua, ya kan, kita semuanya tidak sempurna. Maka kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita semua ini orang berdosa. Kita sudah mengambil jalan kita sendiri-sendiri. Kita butuh kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan di sepanjang waktu dan seumur hidup kita. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12, mari kita baca sama-sama saudara. Kita baca yuk. Mazmur 103, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Katakan amin. Jadi kita bisa bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudaraku, untuk setiap jenis problem kita. Untuk setiap jenis kegagalan kita. Untuk setiap jenis kesalahan kita. Untuk setiap jenis kekacauan yang kita sudah buat. Untuk setiap jenis ketakutan. Kenapa? Karena kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur kita. Katakan amin. Kita butuh saudara. Ya, waktu saudara ada masalah, apapun masalahnya, apapun jenisnya, datang berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Waktu kita gagal, waktu kita takut, datang kepada Tuhan. Ada satu lagu yang sangat menguatkan saya pada waktu itu. Saudaraku, waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Jadi saya ingin pesan hari ini adalah, saya ingin ajak kita bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita tahu kebaikan Tuhan itu bekerja di luar kita. Saudara, lewat orang, lewat keadaan, lewat situasi sekitar kita. Ya kan saudara? Tapi kemurahan Tuhan bekerja di dalam kita. Nah, kalau saudara bersandar kepada kebaikan Tuhan, maka kebaikan itulah, kemurahan itulah yang akan mengikuti kita. Katakan amin. Nah, caranya gimana yang lainnya selain kita doa? Di dalam pikiran kita, dalam mata kita, dalam pencarian kita. Coba hindari dulu. Kan ada, kita sudah bahas tentang apa saudara? Lebah dan lalat.
Ya, kalau lalat tuh nyarinya apa? Tempat-tempat apa? Sampah dan kotor. Yang busuk. Yang jelek. Itu lalat. Lalat ya kan menghasilkan apa? Kuman penyakit. Saudaraku, coba belajar kalau kita ingin bersandar pada kebaikan kepada Tuhan. Jangan seperti lalat. Seneng nyari yang jelek-jelek. Nyari yang kotor-kotor. Seneng nyorotin kehidupan orang. Kesalahan orang disorotin. Sedangkan kita gak sorotin seneng, jago banget. Ya kan, untuk ngomongin daripada kehidupan orang lain. Coba stop dulu. Kadang-kadang kita juga misalnya waktu saudara lihat di media sosial kan lewat itu video-video. Sesuatu yang tidak baik. Yang sampah. Aku gak mau denger dah. Saya bisa ngerti, katakan amin. Tapi bisa juga sampah didaur ulang. Jadi energi. Saya bisa ngerti, katakan itu perlu namanya urapan khusus. Tapi untuk sementara sebaiknya kita belajar seperti lebah. Di tempat yang bersih, tempat yang indah, tempat yang baik. Saudara, yang wangi, yang harum. Saudara, yang sedap, dilihat, sedap, dicium. Saudaraku, itu bunga-bunga. Lebah menghasilkan apa saudara? Manisnya madu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi harus ada. Kalau kita butuh kebaikan, kemurahan Tuhan ngikutin kita janganlah carinya kejelekan dan kejahatan orang. Atau selalu mikirin kesalahan, kegagalan hidup kita sendiri. Ibu bapak mengerti sini, katakan amin. Kita sudah belajar tentang 3 orang hamba. Hamba pertama, kedua, saudara dikasih talenta. Dia lipat gandakan, memperoleh laba. Dia disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Tapi hamba yang nomor 3, saudaraku, waktu ketemu tuannya, yang lain ngomongnya bagus kok. Tuhan sudah percayakan saya 5 talenta. Lihatlah, ya kan saya laba 5 talenta. Yang satu lagi Tuhan percayakan saya 2 talenta. Lihatlah saya laba 2 talenta. Tapi yang ketiga, apa dia omongan saudara? Ya kan, dia ngomongnya apa? Tuhan manusia kejam. Yang yang menuai di tempat Tuhan tidak nabur. Yang memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Kok ngomongnya jahat, ngomongnya jelek. Kenapa? Hatinya jelek. Saudara, hari ini kita belajar. Kalau saudara mau bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, mari kita periksa hati kita. Biar hati kita dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ketika kita bisa melihat orang lain, saudaraku, yang lemah, yang kekurangan, bagaimana kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita, itu bisa dialirkan. Katakan amin. Ketika kita melihat orang gagal, orang salah, orang kurang, biar kemurahan Tuhan dalam diri kita bisa alirkan dalam diri dia. Yang percaya katakan amin. Kita butuh kebaikan Tuhan, pertolongannya. Kita butuh kemurahan Tuhan, pengampunannya, kesabarannya. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan hari ini. Yuk kita akan bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama saya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.